sebungkus nasi, dan seberkas kisah. Ini dia uniknya kisah nasi ayam unik. Semarang, kota dengan pertemuan dan juga beragam kisah yang berpadu dari berbagai pelosok hadir dan saling membuat kisah baru lainnya. Dari beragam desa, rasa, dan juga bahasa, semuanya hadir memiliki kisah yang amat spesial bagi kota Semarang. Tentunya, kota ini amat identik dengan aksen dan juga kota perantauan para mahasiswa dari berbagai daerah. Mengawali kisah peradaban dan juga modernisasi di bagian tengah Pulau Jawa, Semarang tentu memberikan cerita yang amat menarik bagi siapapun yang mengunjunginya. Semarang, kota perpadu. Di Semarang, kita bisa menemukan beragam jenis keunikan, bahkan dalam aspek kuliner. Setiap kuliner di Semarang memiliki ciri khas dan juga ceritanya masing-masing untuk diulik. Penasaran? Mari kita simak video ini lebih lanjut. Nasi ayam Yutik adalah satu dari sekian banyaknya dagangan nasi ayam di Semarang. Usaha ini dikelola oleh sepasang suami istri yang berasal dari Klaten, yaitu Uti dan juga Pak Hardiman. Mereka telah berdagang sejak tahun 2000, bahkan hingga saat ini. Mereka dengan setia melayani mahasiswa dan juga para perantau yang hadir di Malang. Terhitung dari tahun 2000, bahkan hingga 2005, mereka turut mengalami banyak sekali perubahan, perpindahan, agar dapat berjualan di satu tempat yang tetap, yaitu sekarang di Tembalang. Mereka telah melalui banyak sekali fase perubahan, baik secara sosial maupun struktural di Semarang. Seperti nasi ayam pada umumnya, mereka menjual varian, yaitu nasi ayam yang dilengkapi dengan sayur labu siam, krecek, tahu goreng, telur pindang, nasi gurih, opor, dan tentunya kuah kaldu spesial. Ini yang turut menjadikan bagaimana nasi ayam Yutik itu amat berbeda dengan nasi ayam pada umumnya, bahkan nasi gudeg. Sekilas memang kita susah untuk menemukan apa sih perbedaan dari nasi ayam Yutik dengan nasi ayam lainnya atau dengan dagangan pedagang kaki lima lainnya. Namun ada satu yang mereka pegang dari dulu hingga sekarang yang orang-orang kenal juga, yaitu prinsip kebersihannya yang amat luar biasa perlu kita hargai. Sebagai salah satu pedagang kaki lima yang tersebar di pelataran Gerbang Undip, nasi ayam Yutik amat terkenal dengan kebersihan dan juga keramahannya.
kebersihannya amat setia dijaga, diterapkan dari awal mereka berdiri hingga saat ini. Dapat kita lihat dari bentuk penyajian, pelayanan, dan juga persiapan-persiapan lainnya. Warung sederhana ini turut menjadi saksi atas kisah kesuksesan beragam orang, baik dari latar belakang pendidikan ataupun sekedar orang-orang yang lewat menyusuri perjalanan melewati Semarang. Nasi ayam Yutik turut menjadi bagian dari kisah hangat mereka. Keramahan yang juga dikenal orang atas kehadiran sosok Yutik sendiri membuat banyak dari para perantau, terkhususnya mahasiswa dan mahasiswi, merasa bahwa Yutik dan juga Pak Hardiman sendiri sebagai orang tua kedua mereka di perantauan. Keramahan dan juga kebersihan ini turut diikuti dengan bagaimana mereka memegang teguh prinsip kepercayaan mereka. Mereka amat menjaga apa yang menjadi keyakinan mereka. Dan karena itulah mereka kemudian mendapatkan hadiah keistimewaan atas kepemilikan tanah tersebut, walaupun hanya sebagai pedagang kaki lima. Mengenai hidangannya, setiap komponen kuliner dari nasi ayam sudah disiapkan dari tempat tinggal Yutik sendiri. Hal ini untuk mempercepat efisiensi penyajian. Namun tentu saja itu tidak mengurangi kelezatan dan nikmatnya setiap suapan dari nasi ayam Yutik. Di samping itu, ada juga beberapa kisah menarik yang mungkin akan menggugah hati kita. Kenapa nasi ayam Yutik amat kuat bertahan di wilayah itu? Usut punya usut. Ada sisi spiritual yang juga turut mempengaruhi bagaimana loyalitas dari Pak Hardiman sendiri, yaitu bagaimana ia mendapatkan pertanda dari salah satu ustadz di Gunung Pati mengenai bagaimana ia berpeluang untuk mendapatkan lahan tersebut dan bagaimana dia harus menggunakannya. Syarat yang ditawarkan tidaklah begitu rumit seperti pada banyak kasus yang kita temui. Permintaannya hanyalah untuk menjaga kebersihan. Bagaimana mereka bisa menjadi bersih, bukan hanya secara tampak saja, namun juga turut bersih dari perbuatan-perbuatan yang zalim. Atas dasar kesetiaan itu, bagaimana mereka menerapkan prinsip terkait religiusitasnya, kebersihan dan juga keramahannya, turut mempengaruhi bagaimana impresi orang-orang terhadap mereka. Hingga hari ini mereka masih dikenal sebagai sosok Yutik yang sama, tak pernah berubah sama sekali. Zaman demi zaman, waktu demi waktu, masa demi masa, mereka tetap teguh dalam pendiriannya. Itu yang membuat bagaimana dulunya mereka harus pontang-panting sana-sini, mencari lahan, bahkan membayar kepada preman-preman terkait pungutan liar. Namun mereka sekarang telah diberikan hak istimewa terkait kepemilikan tanahnya. Mengawali kegiatannya sedari pukul 4 sore hingga 12 malam. Memang acap kali tidak ditemukan keramaian yang amat penuh. Namun, secara bertahap dan perlahan, kita bisa menemukan bagaimana banyaknya pelanggan dan juga konsumen yang datang ke kedai Yutik.
kuatnya kesetiaan mereka, atas pendirian mereka yang teguh dalam menjalankan usaha, dan juga bagaimana mereka menerapkan nilai kekeluargaan bukan hanya di rumahnya, namun menghadirkan rumah di dagangannya. Itulah yang turut membuat Yutik amat dikenal oleh pelanggan-pelanggannya. Kita tahu bagaimana pandemi juga turut mempengaruhi dagangan Bu Yutik. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat dan loyalitas mereka untuk berdagang. Kekerabatan antara Yutik dan juga para pelanggannya diakibatkan oleh setianya dan teguhnya pendiri mereka serta keramahannya. Inilah kisah Yutik, penjual nasi ayam yang amat-amat ramah dan juga menghadirkan rumah. Sebungkus nasi yang disajikan oleh Yutik turut memberikan kisah yang amat-amat hangat bagi setiap orang yang menikmatinya.